Bahtera itu bicara keluarga, saudara. Ya, kalau dalam bahtera, dalam satu kapal itu berapa apanya? Nahodanya. Ya, satu. Kaptennya cuma satu. Ada selain dari itu ada co-kapten, istilahnya apa namanya, di bawah kapten begitu. Jadi keluarga bicara tentang nahoda. Allah membuat perahu Nuh itu dengan luar biasa, presisinya sangat sempurna, tidak ada tandingannya. Jadi sebab itu saudara, Allah menciptakan satu keluarga yang dimana Allah menetapkan keluarga itu menjadi keluarga yang kuat. Ukuran dari sesuatu keluarga yang kuat adalah keluarga yang cinta Tuhan. Itu ukurannya. Kalau keluarga kita ini bisa kuat menghadapi badai, ya. Kalau keluarga kita mau tetap kuat, tidak goyah. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Yang menjadi kapten dalam keluarga adalah suami. Amin. Suami. Jadi jangan coba-coba ibu-ibu ambil alih keluargamu. Harus suami menjadi kepala keluarga. Itu yang dikatakan oleh Efesus pasal yang kelima. Itu suami itu kepala, ya. Dan istri adalah pendamping sebagai penolong bagi suami. Mana yang lebih kuat, penolong dan yang ditolong? Penolong yang lebih kuat. Istri-istri ini kuat, harus kuat. Dan kalau istri nggak kuat, maka nggak akan pernah bisa menjadi penolong. Ini banyak-banyak perempuan ini. Kalian ibu-ibu semua, ibu-ibu itu adalah penolong. Istri itu adalah penolong, bukan penodong. Ya. Solo kepeng mula, manang na tu dia mulak ko dong mabok kepeng, itu penodong. Iya, itu penodong bukan penolong. Ya, begitu. Tapi kalau suami tidak bertanggung jawab, bisa nggak istri ambil alih itu rumah tangga? Hah? Nggak bisa. Itu dosa dalam keluarga. Istri tidak akan diizinkan Tuhan ambil alih itu keluarga walaupun suaminya tidak bertanggung jawab. Tapi istri sikapnya seperti apa? Engkau menjadi pendoa di situ dan tetap menjadi penopang. Sepertinya engkau seperti mengambil alih, tapi sesungguhnya jangan pernah ambil alih rumah tanggamu. Kalaupun suamimu sepertinya tidak bertanggung jawab, tapi tugasmu adalah sebagai penolong. Seperti apa sebagai penolong? Istri jadi sebagai pendoa-pendoa dan kemudian memperlengkapi kekurangan-kekurangan suami. Amin. Amin. Borak dua te istriun. Lah pedok kamu imam itu adalah suami. Hormati dia, maka engkau akan mendapat mahkota sendiri. Lihat dulu, ada nggak mahkota di atas kepala ibu-ibu itu? Ya, luar biasa. Kekristenan itu di situ tuh. Kristus kepala gereja, ya. Kemudian dari kepala gereja masuk ke suami, dari suami masuk ke istri. Di situ dia. Jadi bahtera yang kuat, bahtera yang direncanakan Tuhan. Ya. Efesus pasal yang kelima. Ya, ayat 22 saja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ketika suami baik, ketika suami tidak baik, ketika suami itu sedang tumpur, dan ketika suami juga sedang berhasil. Jadi memang besar tanggung jawab seorang suami, tapi tanggung jawab istri adalah dia sebagai seorang yang tunduk, sebagai penolong terhadap suami.
Jadi ini perahu. Itulah desainnya Tuhan. Itulah cara Tuhan mendesain satu perahu rumah tangga. Kalau ini terjadi, tidak akan pernah terjadi namanya perceraian. Amin. Mau punya anak atau tidak punya anak, tidak masalah, tetap bersatu. Amin. Gitu. Pernikahan itu bukan masalah punya anak atau tidak punya anak, tetapi Allah memang merencanakan ya beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau Tuhan izinkan seseorang nggak punya anak, nggak punya keturunan, berarti Allah punya rencana yang lain terhadap keluarga itu. Jadi ini perahu yang dibangun oleh Tuhan di sini, ukurannya ini supaya tidak terjadi penyalahgunaan hak, penyalahgunaan kekuasaan antara istri dan suami. Jadi tanggung jawab suami besar. Dia sebagai imam, dia diumpamakan seperti Kristus di dalam satu rumah tangga. Dia adalah nahoda dalam satu perahu yang didesain Tuhan dengan sempurna. Amin. Kuncinya kalau seperti ini kehidupan kekristenan, ya, badai datang nggak akan goyah, sebab desainnya Tuhan itu nggak pernah gagal. Mau kayu besar datang menabrak perahu itu, boom, itu nggak akan pecah. Rumah tangga nggak akan pecah. Karena ini. Jadi kenapa terjadi pertengkaran dalam keluarga Kristen? Itu memang caranya Tuhan untuk bisa mendewasakan keluarga itu. Jadi istri-istri yang belum gereja suaminya bukan harus mengkhotbahi suami. Halo? Dang jamita muna suamimu. Adong naking jamita songonoda omatuso enggak. Tapi berikan teladan yang baik. Katakan amin. Iya. Dang jamita munai mabain amatai bertobat. Alayaha parange munai do nama bain nasida muba. Dak percuma istri kondang mutu gereja bah. Kuwering tebet cantik, kuwering rambut nah. Gitu. Bukan khotbah itu, bukan mulut bicara itu. Terkadang memang perlu untuk bicara, tetapi yang terperlu adalah Anda dan saya adalah kitab yang terbuka. Mulai Alkitab suratanna terbuka. Inilah nahoda ciptaannya Tuhan. Perahu yang diciptakan Tuhan yang kuat menghadapi semua badai, yang kuat menghadapi semua masuk ke dalam, ya. Bayangin ke dalam perahu itu masuk binatang besar, nggak masalah. Itu justru menjadi berkat. Masuk binatang-binatang yang sangar, ya, yang mengganggu kita, nggak masalah. Itu menjadi berkat kepada kita. Dan ingat, di dalam perahu itu Alkitab berkata, masuk semua binatang, masuk segala tumbuhan, itu menjadi makanan kita. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Sepertinya itu tantangan besar, tapi di tantangan itu ada makanan lezat, ada berkat yang luar biasa Allah siapkan kepada kita. Jadi jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan badai, jangan takut dengan gelombang. Perahumu didesain Tuhan dengan kuat. Amin. Perahumu, pernikahanmu didesain oleh Tuhan dengan kuat menghadapi badai. Haleluya. Itu keluarga. Terkadang anak-anak nggak perlu. Terkadang kita nggak ngomong selalu kepada anak supaya anak berubah, enggak. Tapi kita memberi teladan. Ibu-ibu berikan teladan kepada anak-anakmu. Kalau anak-anakmu melihat engkau ibu-ibu berdoa, engkau sedang bersujud di hadapan Tuhan, kemudian anakmu masuk kamar, dia akan takut dan berkata, oh mamaku sedang berdoa. Apa ini yang ingin? Mungkin dia waktu itu dia mau minta jajan atau minta apa, tapi ketika dilihat sedang berdoa, hari pertama dilihat berdoa, besok lagi dilihat mamanya sedang berdoa, besoknya lagi dilihat sedang berdoa,
Besoknya dia lagi sedang berdoa, dia akan tanya, kenapa mama berdoa? Mamanya kamu berkata begini, apa yang kau minta itu ku minta dari Tuhan, makanya kau pun bisa minta dari Tuhan. Poinnya di situ. Nggak perlu kadang-kadang harus banyak ngomong, tapi anak itu yang bertanya kepada kita, dan keluarga itu menjadi keluarga, anak itu menjadi anak yang takut akan Allah. Amin. Poinnya di situ. Harus banyak bicara, tapi berikan contoh yang baik kepada mereka. Amin. Haleluya. Jangan sampai mereka cari contoh di luar. Dia pergi ke rumah temannya, mamanya minta sama bapaknya, anaknya minta sama mamanya uang, atau sama bapaknya, Pak minta uang, Mak minta uang. Dilihat contoh seperti itu, oh ternyata seperti itu minta uang sama mama. Dia datang ke rumah, Mak minta uang. Tapi ketika dia datang ke rumah, mamanya sedang berdoa, nggak jadi begitu. Karena melihat keteladanan hidup seorang ibu atau ayah. Haleluya. Yesus berkata begini, kalau kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapakku. Yesus ngomong kayak gitu. Artinya apa? Ya, hidup Bapa itu ada dalam hidup Yesus. Yesus sedang ngomong, kau melihat karakterku, demikianlah karakter Bapakku. Yesus ngomong kayak gitu. Kita sama seperti itu. Kalau saudara mau lihat aku seperti ini, ya karena Bapakku juga mirip seperti aku begini. Iya kan? Ya? Itu kan? Ate pung lui. Itu kan? Cuman memang karena kadang pendidikan berbeda, kemajuan berbeda, seperti ya agak berbeda sedikit. Tapi bawa lahirnya, bawa oroknya istilahnya itu sama. Gak ada beda. Gitu. Jadi itulah nahoda. Itulah perahu Sinoak yang didesain oleh Tuhan kalau kita aplikasikan dalam satu keluarga. Dan apa yang terjadi saudara? Kita melihat kenapa keluarga itu keluarga Nuh itu bisa berhasil. Karena mereka takut akan Tuhan dan sehati. Katakan dulu sehati. Tidak ada dalam keluarga Nuh dicatat ceritanya anak-anaknya tidak taat kepada Nuh. Tidak ada dalam keluarganya anak-anaknya dicatat bahwa mereka tidak takut akan Tuhan. Tetapi mereka semuanya melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Saya yakin enggak cuma Nuh yang buat itu perahu, tapi anak-anaknya dan istrinya juga buat. Enggak cuma Nuh yang buat itu, ngambil itu kayu dari hutan sana. Enggak cuma Nuh, tapi anak-anaknya juga. Ada 100 tahun proses membuat perahu itu. Lalu 100 tahun. Waktu itu Nuh berumur 500 tahun. Dan setelah ia berumur 600 tahun, itu baru perahu jadi. Lama enggak? Lama. Prosesnya sangat lama. 100 tahun itu menciptakan perahu. Luar biasa. Enggak seperti dari agama sebelah ya, itu katanya apa itu turun dari langit begitu. Enggak. Atau apa yang di Jogja sana, candi nanti didengar orang Jogja enggak, Candi Borobudur itu katanya ucuk-ucuk yang membuat itu 1 malam. Ya, seperti cerita yang buat itu 1 malam. Dan dipercaya bahwa yang buat itu adalah jin, aka hantu. Katanya jin itu kumpul di situ bergotong royong membuat itu candi jadi. Membuat perahu Nuh itu 100 tahun. Itu Nuh yang mengerjakannya, istri dan anak-anaknya. Saudara, kalau mau menjadi keluarga yang tahan banting, tahan dalam segala badai, hiduplah, desainlah keluargamu seperti desainnya Tuhan. Bersatu dengan istri dan anakmu, kemudian keluarga itu menjadi keluarga yang kuat. Amin.
Haleluya. Dan ingat, kalau suamimu sepertinya kurang bisa jadi kapten, jangan ambil alih kepemimpinan rumah tanggamu. Tetap suami menjadi kaptennya. Haleluya. Wah, bapak-bapak banggain mana tuh? Wih, detong ini kan gitu. Ih, detong. Masih butuh kenato nih kan gitu kan, apalagi si Gama mau menikah. Ya tadi malam saya udah bilang sama istrinya, calon istrinya ini. Ya, dia kepala. Ya. Jadi harus itu, nggak boleh tawar-menawar. Itulah enaknya Kristen itu, diatur begitu luar biasa. Amin. Di jam berapa nih? 11 Mas ya. 11.16. Satu lagi, perahu itu bicara tentang satu gereja. Katakan dulu gereja. Saya yakin saudara, organisasi ini ada, sudah dalam rencana Tuhan. Ada seorang pendeta ngomong begini sama saya kemarin, 2 bulan yang lalu. Dia mau ngomong gini, di Alkitab tidak ada organisasi katanya. Kenapa sekarang banyak organisasi gereja? Kamu baca dulu Alkitab itu berulang-ulang. Di Alkitab itu ada organisasi. Jadi jangan sok-sokan bilang di Alkitab gak ada organisasi. Kata organisasi artinya apa? Organ, ya, bagian tubuh. Begitu. Organisme itu sel-sel terkecil dalam hidup manusia. Jadi kalau organ itu bagian-bagian tubuh. Organisasi artinya mengorganisir bagian-bagian dari tubuh itu. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Itu ada organisasi yang mengorganisir. Di mana organisasi dalam Alkitab? Saudara masih ingat ketika Musa datang kepada Tuhan Jitro, dia lihat si Jitro ini melihat, Musa, bagaimana kamu bisa memimpin jutaan jiwa ini? Dia ngomong begitu. Terus apa yang harus aku berbuat? Kamu angkat pimpinan 1000, pimpinan 100, pimpinan ke-10. Itu organisasi. Jadi kalau ada pendeta atau jemaat yang alergi dengan organisasi gereja, baca itu Alkitab berulang-ulang kali sampai dia ngerti bahwa di Alkitab itu dia bilang gak ada organisasi. Ada. Jadi kalau orang alergi dengan gereja karena mungkin dilihat sana gereja, hari ini aku mau katakan bahwa organisasi dalam Alkitab itu ada. Terus bukan organisasinya yang salah, tapi oknum-oknum yang ada di dalam organisasi. Di mana lagi organisasi? Dalam gereja mula-mula ada enggak? Ada. Tiap-tiap hari mereka berkumpul memecah-mecahkan roti. Ada enggak yang mengorganisasi itu? Ada. Ada pemimpinnya itu, yaitu rasul. Ada lagi golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Barnabas. Semua ada. Jadi organisasi ada. Sejak zaman dahulu sudah ada organisasi, mengorganisir. Tapi kalau ada orang anti organisasi gereja, itu perlu baca Alkitab dulu terus. Terkadang orang yang merasa lebih suci ini, lebih kudus ini, baca itu Alkitab. Biar tahu bahwa memang ada orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengorganisir. Itulah yang disebut dengan gereja. Itulah yang disebut dengan STM. Itulah yang disebut dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Dan itu kalau kita aplikasikan dalam keadaannya Nuh yang membentuk perahu, saya katakan perahu itu bisa pribadi, bisa keluarga, yang ketiga adalah gereja. Saudara dan saya ada dalam satu gereja hari ini, katakan amin. Ya, saudara dan saya dalam satu perahu di mana Allah mendesain gereja kita ini untuk berdiri seperti ini dalam aturan-aturannya yang sebagaimana adanya untuk kita bisa tahan di atas segala badai. Sudah terbukti gereja ini sudah ada 71 tahun, dan melalui semua badai, melalui semua perpecahan gereja, melalui semua orang-orang yang tidak suka dengan gereja ini, bahkan gereja ini dituduh gereja ini sudah mati, tapi hari ini gereja ini tetap survive, tetap sukses, tetap berjalan, bahkan memberkati banyak orang. Itulah gereja ini adalah desainnya Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara dan saya nggak kebetulan ada di tempat ini.
Gak kebetulan, gak keputusan pribadi, tapi panggilan Allah supaya kita bergandeng tangan bersama-sama, bersatu bersama-sama untuk menghadapi semua badai persoalan. Kalau saudara menghadapi badai, tentu gereja ini ngalami. Kalau saudara mengalami masalah, tentu gereja ini harusnya ngalami satu jiwa, satu tujuan untuk mencapai kesempurnaan seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Gak kebetulan dari Bagunung ada di sini. Gak kebetulan dari Jambi ada, dari Palembang ada. Gak kebetulan dari kelurahan Pematang Bandar, dari Bandar Manis, dari Talun Madear, dari mana-mana ini. Pertitibusi dong, son. Jangan dong. Ya, perperikanan. Semua. Kita kumpul dari berbagai daerah teritorial Pematang Bandar ini. Gak kebetulan saudara dan saya ada di sini. Sama seperti jemaat mula-mula kumpul sama-sama. Ada nggak perkumpulan zaman dahulu? Ada. Yesus mengumpulkan 3.000 orang, 5.000 orang, dikasih makan. Itu siapa yang mengorganisasi? Murid-muridnya. Ya saudara, bersyukur sama-sama ada dalam satu gereja yang didesain oleh Tuhan. Amin. Gereja secara organisir, gereja secara rohani, gereja secara fisik, kita ini didesain Tuhan untuk tahan dalam segala badai. Kalau gereja ini bertahan dalam segala badai, tentu organ-organ yang ada di dalamnya, anggota-anggota tubuh yang ada di dalamnya, saya yakin kita tetap kuat. Haleluya. Saya melihat di sini wajah-wajah yang tetap kuat. Amin. Bereng jo ke belakang jo. Lemas de berek kamu. Kuat do kan? Nang peremati kun perkasa, nang penai asam urat perkasa. Amin. Saya akan baca, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, dan sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang ada dalam satu komunitas, dalam satu perahu, dalam satu nahoda, dalam perahu itu orang-orang yang adalah anak-anak Allah. Dalam terjemahan dalam kitab Perjanjian Lama seperti dijelaskan di situ bahwa yang masuk ke dalam perahu itu adalah anak-anak dari Nuh, yang masuk ke dalam gereja itu adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Ada keturunan ilahi. 3 minggu yang lalu saya khotbah di sini bahwa kita semua ini adalah lahir dari Allah. Berarti saudara dan saya adalah anak Allah. Terus kenapa saya berdosa? Kenapa masih kadang saya nggak mau melakukan dosa, tetapi kekuatan itu untuk melakukan dosa masih ada? Itu prosesnya, itu proses supaya kita menuju kepada kesempurnaan. Tapi yakinkan diri kita bahwa kita ada di dalam Tuhan. Kita yang ada di dalam Kristus, yang menaruh pengharapannya kepada Kristus, kita disucikan oleh Kristus dari segala dosa kita. Tapi bukan berarti saudara bermain-main dengan dosa. Saudara, besok minta ampun sama Tuhan dah, aku dosa dulu sekarang. Iya, aku nyuri uang dulu, habis itu datang ke gereja, ampun Tuhan. No, bukan begitu. Tapi apa? Saudara belajar untuk tidak melakukan dosa. Proses itu kita ikuti, sehingga gereja Nahoda itu tidak pecah. Saya yakin dengan adanya orang-orang yang luar biasa bersama dengan saya sebagai pimpinan jemaat, sebagai gembala di sini, yakin bahwa kita akan semakin solid,
tetap kuat dalam Tuhan menghadapi semua badai. Amin. Dan itu sejarah membuktikan 70 tahun gereja ini tidak ada yang bisa menggoyang, tidak ada yang bisa mengubah. Bahkan dari merek yang sama, GBS zaman dahulu sampai hari ini tetap GBS, itu karena Allah yang mendesain gereja ini. Haleluya. Saudara, kita rindu semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya terlalu rindu gereja ini punya badan usaha, punya ini. Gereja salah nggak punya badan usaha? Nggak salah. Paulus sendiri penenun apa namanya? Cala. Penenun penangkap ikan. Pemain cala. Bisa nggak gereja punya badan usaha? Bisa. Saya nggak tahu ada nggak yang mendaftar ke UMKM yang saya sharekan di jemaat. Ada yang daftar? Nggak ada kan? Saya udah ditelepon dari kawan yang ikut di situ. Dia bilang begini, dia orang Batak tapi sudah lama di Papua. Bapak udah ngomong kayak gitu, Bapak dipilih Tuhan ini. Saya sampai bingung kadang-kadang logatnya. Bapak dipilih Tuhan menjadi berkat. Di mana ini? Di organisasi Bapak. Wah, di apa? Di seluruh Simalungun katanya. Saya bilang saya di Simalungun. Jadi saya orang Siantar Bapak. Kaget saya. Orang Siantar. Saya buru apa? Katanya saya lupa buru apa itu. Tapi udah lama tinggal di Papua. Begitu. Dia bilang begini, di sana di gereja dia, GBI ya, di gereja dia itu ada satu badan usaha UMKM memproduk barang-barang tertentu dan itu sudah terdaftar di UMKM kabupaten kota di Sorong. Itu luar biasa, gereja itu berdampak. Bapak Ibu doakanlah, dan kalau ada saya sharekan yang seperti itu, penting itu Bapak Ibu. Ikut pelatihan UMKM, nanti saudara kita difasilitasi dengan banyak hal. Kita yang buat produk, nanti produk kita kalau kita nggak laku jual, mereka apa? Bisa menolong untuk menjual. Gitu. Membuat wine nanas, nanti ini ada rencana kita membuat wine anggur untuk perjamuan kudus. Ya memang ada modalnya. Tapi kalau itu bisa menjadi berkat, nanti gereja kita bisa menyalurkan anggur perjamuan kudus ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, ke gereja ini. Itu luar biasa. Bikin obat ini, bikin obat ini, bikin obat ini. Gereja itu harus kuat di situ. Jadi makanya saya bilang bahwa harusnya anak-anak muda tidak harus merantau, tapi harus merantau pun nggak apa-apa. Tidak harus kerja ke luar negeri atau ke dalam negeri atau ke luar pulau atau ke luar angkasa. Ya, nggak harus. Tapi memang kadang kita mindset kita harus kerja dapat gaji. Walaupun terkadang susah cari kerjaan ini, tapi lapangan kerja ada di depan kita sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu. Gitu. Jadi gereja yang kuat, gereja yang bisa melihat peluang-peluang seperti itu. Amin. Itu dia gereja kita. Ya, kita rindu kita jadi berkat. Ya, tadi tante ini cerita bermimpi, dia katanya gereja ini tambah besar ya. Kok gereja ini kok tambah besar gitu? Jumlahnya kok banyak sekali. Iya kan? Luar biasa. Saya yakin seperti kesaksian tulang itu tadi. Ingat tulang, tanggung jawab tulang tambah ini. Tulang yang pegang saklarnya, ya kan? Kalau saklarnya nggak dihidupkan, rumah itu tetap gelap. Ya, tulang ini udah pernah dicalonkan jadi pendeta muda dan harus bangkit lagi. Ya, nggak kebetulan itu mimpi ada. Makanya kemarin dia bersaksi di sana, harus disaksikan di bandar. Saya bilang, saksikan sekarang. Itu pesan Tuhan. Jadi saya tahu tulang ini punya karunia mimpi. Dang panipinipion. Dang parnipitorus, enggak. Mulaw na budari marnipio sebalik na do. Mobilon na tanjakan atrik. Waduh nih bisa ngonon. Lu jauh menggas. Asing dang naik narako. Ayang ko ini bigawar deh. Saya yakin kebalikannya bahwa kita akan semakin naik terus, amin. Iya, mungkin justru atrik. Telepon Bapak Jepri, ini Vicky, wajib rojo, aidang boy tanja motorin na, turun maju sih, turun penumpangnya sudah. Oh lo pelayanan mana na tu dia aku bodoh, tanja kama, lo pelayanan do tiki, tanja kama, banget terlebak nonon. Akhirnya Bapak Jepri,
igas mau turun naik. Ini buido. Baru igas itu. Na budo. Ini ya do buido. Bahasa mampun nak indang buin naraku. Berarti Bapak Jepri kodo do manggas iso. Pasak tu Bapak Jeprin don. Kodo do manggas di gereja, amin. Iyalah. Itu sampai ku telepon dia langsung cepat datang. Atau doro ate niku. Di mana? Tur itu. Igas. Bui. Ba naik musik herna buti mak dalam buti tong kan bergelombang buti. Isomma lau naik matu sedang bui. Telepon memang. Terus sudah turun. Lah turun penumpangi. Wow. Sino itu. Ayah ada masuknya darahku. Memang kudo do Jeprin melayani so. Babu itu Bapak Jeprin non. Sesangai gotil Tuhan ini mana? Walau palai gotil non bahaya doi. Ya. Gurang jol mana gotil Tuhan? Ampun Tuhan, jolos truk, jolos stop. Ampun Tuhan inna. Alam no Pak Jeprin nang sampai truk, nang sampai stop. Amin. Ya, itu panggilan Tuhan loh, betul. Ya, songon tulang hinak kening. Ini ikon imanon mengulis saklarna. Kliknya itu ada di dia. Berarti sudi nai panggilan ni Tuhan ni ngar sahab betu tulangon. Ola klik non nama. Olo nama Tuhan, ola madok songoni nama. Ate na tulang ate. Amin. Iya. Ayolah, kemon maju kita sama-sama. Kalau banyak di sini jadi pelayan, saya udah bilang di perdagangan kita buka pelayanan. Tapi kalau kulihat tadi kami ke sana 3 orangnya. Saya siandu bu mau bayak kontot depan lawan namun. Lawan mana siandun. Lawan nama si Rizkaun. Ngaruh surat panggilan tu si Rizka samulak. Mau dok mana? Ekon salpu. Tunggu siap dulu Natal kau baru pulang. Ku bilang kayak gitu. Hei, katanya gitu. Aduh. Kita butuh tim yang solid, ya. Ibu-ibu ya masih mau melayani sama-sama. Ayolah, ya. Mama pun mau anak gadis kita melayani sama-sama. Ya, berdistribusi. Ini apa? Jurusan teologi juga kan? Iya. Di Kalimantan. Ini baru juntak, belum diperembar saksi jotok konon itu. Ini baru juntak. Mulai ngotamu itu ni siang giak mana ya tapasu-pasu son. Nama ngala baru Sundar deh. Jadi mereka sekarang sudah ada di mana? Di Aceh. Aceh Singkil ya. Iya, jadi itu nama. Di narora mana rote kata son. Begitu partidibusi do kan niku idin mana. Idi homer minggu san. Isoma homer minggu nih kita rema homer minggu. Iyalah maju melayani sama-sama. Alemar PCPC enggak apa-apa. Adong doisan ayun-ayunan. Baik tu si PCPC ida ayun-ayun sambil melayani di son. Enggak masalah. Ya, do itu nan baru nabi 70. Ayolah. Kita maju sama-sama. Jemaat-jemaat yang baru, ayo, enggak ada istilah baru atau lama, enggak. Yang lama pun kalau enggak mau ya tetap lama. Ya, kita maju sama-sama melayani pekerjaan Tuhan supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Sehati. Keluarga Nuh, istri dan anaknya sehati bekerja sama membuat perahu yang kuat tahan dalam segala badai. Saudara saya, orang-orang yang dalam satu perahu gereja Betel Injil Sepenuh Jemaat Siloam yang didesain Tuhan tetap kuat dalam segala badai. Amin. Saudara tetap kuat, mau ombak, mau air datang dari bawah menorong, mau air datang dari atas itu menimpa perahu itu enggak pernah oleng. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Ya gitu. Ini baru manurung ini. Wah, ini sarjana teologi juga kan? Iya. Orang-orang teologi banyak di kita ini. Ayolah, kita maju sama-sama. Ya. Kalau yang lama-lama pernah melakukan kesalahan, udahlah, jangan pernah kembali kepada kesalahan yang lama, tapi melangkah terus. Saya bisa bayangkan ini gereja ini luar biasa. Kalau berhasil ini gereja bukan keberhasilan saya, keberhasilan saudara juga. Kalau gereja ini punya uang, saudara pasti dapat uangnya juga. Iya. Jadi jangan anggap gereja punya uang terus pendetanya makan uang sendiri. Enggak. Bukan tipe saya begitu.
Tapi kalau ini sudah cukup operasionalnya semua, sudah ada berkat yang lebih, kita bagi-bagi berkat. Kenapa rupanya? Sama orang aja kita bagi berkat kok, apalagi sama jemaat sendiri. Terbukti kemarin sisa uang apa kita, ya memang saya kurang umumkan berapa yang sisa, tapi yakinlah bahwa itu sudah luar biasa. Itu saya sisihkan, bisa saja nggak saya kasih itu bingkisan-bingkisan itu kan, kalau saya orangnya serakah kan, bisa nggak saya kasih itu, ya kita uang kita cukup, bisa. Tapi saya nggak mau begitu. Kita semua kalau saya diberkati, saudara juga diberkati Tuhan. Amin. Begitu, itu gereja seperti itu. Yesus kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dari mana datang itu yang 5 roti 2 ikan itu? Dari Petrus dan dari anak-anak. Ini ada 5 roti, ada 2 ikan. Dari mana? Dari bawah, dari anggotanya. Dari anggotanya diberkati oleh Yesus, dan kemudian Yesus kepada jemaat. Yang sisa itu 12 bakul itu dibawa kemana? Murid-muridnya yang ngatur. Artinya apa? Semua kembali kepada jemaat. Semua kembali kepada pekerjaan Tuhan. Jangan samakan pendeta, kalau apa pendeta nanti makin banyak jemaatnya makin kaya lah pendetanya. Oh no, bukan di situ. Memang ada pendeta yang begitu, hartanya lebih banyak. Makanya ada satu pendeta ngomong kayak gini, jangan bayar per puluhan. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang banyak pendeta sekarang ini yang kaya, bayar per puluhan, jemaat ya menimbun kekayaan pendeta. Nggak bisa dipungkiri, ada. Tapi jemaat kalau sudah memberi itu persembahannya hangus. Nggak ada persembahan yang nggak hangus. Tapi kebijakan pendeta itu harusnya ada. Gitu. Kalau saudara dan saya bisa maju sama-sama, contoh ada badan usaha, ayo kita buat sama-sama supaya kita semua diberkati Tuhan. Itu dia. Amin. Saudara dan saya, kapal ini didesain oleh Tuhan, sama seperti kapalnya Nuh, didesain oleh Tuhan, dan kita aman di sana. Badai dan persoalan, kita akan tetap tidur di dalam kapal itu karena Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Perahu itu saya katakan yang pertama diri kita sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga gereja. Kalau gereja kuat, bangsa ini akan kuat, negeri ini akan kuat. Enggak ada sebenarnya kenapa banyak pemakai narkoba? Karena tokoh agama enggak punya pengaruh, gereja atau masjid enggak punya pengaruh, sehingga pengedar narkoba makin banyak. Itu salah satu kegagalan itu dari keluarga, kegagalan gereja, kegagalan satu bangsa. Saudara dan saya harus tetap kuat hari ini. Yakinkan dirimu bahwa tidak kebetulan ada di sini, tidak kebetulan, tapi semua sedang didesain oleh Tuhan secara presisi, tidak meleset 1 mili pun, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nuh, demikian juga kita harus melakukannya. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama.